Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan atas kunjungan pada video kami yang akan membahas salah satu materi terkait dengan pengujian karakterisasi material. Sebelum itu, perkenalkan, saya Arfan Ghaffar, NIM 22338006 dari Universitas Negeri Padang akan memaparkan materi terkait dengan metalografi. Untuk memulai pemaparan materi, kita akan melihat sejenak video presentasi berikut ini. Metallography, Part 2. Microscopic Techniques. Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up internally? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the microscopic techniques of metallography. Microscopic means to investigate a workpiece at higher magnification, usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly, and this is how it is done. First of all, a small specimen has to be cut from the actual workpiece. The specimen is mounted in resin, ground in several stages, polished in several stages, and finally etched. Now the specimen is completely prepared and ready for microscopy. As a typical example, we are going to investigate a bar made from a steel used millions of times, the plain carbon steel C45E, with 0.45% of carbon. To start with, one of our material testers defines the intended sectional plane and marks it on the bar. In this case, it's a longitudinal section. Then he takes the bar to the abrasive saw to cut out a small sample. He fixes the bar securely, prepares the machine, selects the cutting parameters, and starts the first abrasive cut. Intensive water cooling and appropriate cutting parameters are important to keep the material as cool as possible. After finishing all abrasive cuts, the material tester picks up the sample and hands it over to his colleague. For further processing, the specimen has to be mounted in resin. To ensure that the resin will adhere well to the specimen surface, the specimen is placed in an ultrasonic cleaner bath for a few seconds. Alcohol and ultrasonic waves help to remove fat and loose particles from the surface. A short time under the hairdryer and the specimen is clean and dry. To mount the specimen, small plastic molds are suitable. The material tester picks up the clean specimen and carefully places it into one of the molds. The intended plane of examination is at the bottom. Then he pours liquid resin into the mold. A thin layer of grease at the inner surface of the mold acts as a release agent. This ensures that the cured resin can later be released easily from the mold. Now the mold containing the specimen goes into the light curing unit. Under the action of intense blue light, the resin polymerizes within half an hour. The resin has cured and embedded the specimen well. As an alternative to light-curing resins, many other embedding materials are available. Each of them has its own advantages and disadvantages. Because the top surface is still uneven and slightly sticky, the material tester grinds it there until it is even. He uses a rotating water-lubricated disc equipped with coarse-grained silicon carbide paper. The circumferential surface is slightly ground as well to ensure a clean specimen. Now comes the most important part, the preparation of the intended plane of examination. Our material tester begins with comparatively coarse 180 grit abrasive paper. He makes sure to press the specimen calmly and evenly onto the abrasive paper, compensating the tendency for the sample to tilt. He also makes sure not to grind his fingertips accidentally. Now he has achieved an even, relatively rough surface. The specimen is ready for the next step with finer paper.
he inserts a new 320 grit abrasive paper onto the disc. Rotating the specimen by 90 degrees leads to new grinding grooves perpendicular to the old ones. In this way, the material tester can easily check whether the old grinding grooves have been removed completely. It is important to use sufficient water flushing during grinding. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Grinding continues with 600 grit and 1000 grit abrasive paper until an immaculate, finely ground specimen has been achieved. The specimen is now ready for polishing. An absolute prerequisite for polishing is a thoroughly clean specimen. The ultrasonic bath and running water help to remove any residue from the ground surface. Otherwise, hard particles might be pressed into the polishing cloth and scratch the surface. Hands should be washed as well so that no unwanted particles find their way to the sample and the polishing cloth. Now the material tester can start with a first polishing operation. He chooses a polishing disc equipped with hard cloth of low resilience, moistens the cloth with a suitable lubricant, and adds 2 splashes of diamond suspension of particle size 6 micrometers. Under counter-rotating motion, he presses the specimen with high pressure onto the polishing cloth. The diamond particles have settled on the cloth and are now abrading the surface. After about a minute, all grinding grooves have been removed and the specimen surface already has a shiny appearance. But still there are many fine scratches to be found, resulting from the 6 micrometer diamond abrasive. To remove them, the material tester washes the specimen and his hands again very carefully and polishes the specimen for a second time. Now he uses a softer short nap polishing pad, finer diamond suspension of 3 micrometer particle size and less pressure. After the second polishing operation, the specimen surface has an almost mirror-like appearance. No more scratches can be seen with the naked eye. Nevertheless, the specimen has to be cleaned again and go through a third and final polishing operation. This time, 50 nanometer aluminium oxide abrasive is used. Only then is the surface prepared to a sufficient quality. At the end of the mechanical preparation, special care has to be taken to clean the specimen properly. On the one hand, all abrasive particles have to be removed. On the other hand, the freshly polished surface must not be scratched or damaged. Under running water, the material tester gently wipes the specimen with cotton wool, thoroughly rinses it with alcohol, and dries it with a hairdryer. From now on, the sample is called a metallographic specimen or microsection. Judged with a naked eye, our metallographic specimen seems to be well prepared. It is now allowed to go under the microscope for the first time, or rather onto the microscope. In fact, the design of typical metallographic microscopes is inverted. Inverted means upside down. The microscope objective is not facing downwards as usual, but upwards. This offers the advantage of simply placing the metallographic specimen on top of the microscope stage. The prepared surface faces downwards. Using the built-in digital camera, the polished specimen surface can be observed on the computer monitor. In the polished state, there isn't much to be seen in this material. Only some elongated non-metallic inclusions can be observed, but if these inclusions are of special interest, then the polished state is the perfect one. Inclusions may best be seen here. However, if one wants to see the crystals, the grains and grain boundaries, then the microsection has to be etched. To do this, our material tester protects himself with a lab coat, puts on safety glasses and pours the etchant into a small glass bowl. The etchant consists of a solution of 10% of concentrated nitric acid in alcohol. Now he turns on the water tap, picks up the freshly polished microsection with gripping tongs and immerses it for a few seconds into the etchant. Then he rinses the microsection thoroughly with water and afterwards with alcohol. The hairdryer is again used for drying.
The excitement increases. Was the etching time correct? Has everything worked out fine? At low magnification, not much can be seen, which looks characteristic. The tester gradually switches over to higher magnification. In between, he focuses and adjusts the brightness. At medium magnification, light and dark areas become visible. At comparatively high magnification, in some of the dark areas, fine stripes may be recognized. The microstructure in the darker striped regions is termed pearlite. Pearlite consists of thin alternating crystals of ferrite and cementite. The white regions are ferrite crystals. They consist of almost pure iron. Great! The etching has been successful. In a similar manner, virtually all materials of our world may be examined. This is the plain carbon steel C80 with 0.8% of carbon. Only pearlitic regions with their characteristic alternating layers of ferrite and cementite can be seen. And this is the plain carbon steel S235 after a color etching. It only has a low carbon content. The relative amount of differently colored ferrite crystals is high, the proportion of pearlite regions low. The variety of materials is huge, and each material needs its own individual preparation method in metallography. The preparation is often not conducted by hand as shown here, but by automatic methods. This saves time and money. The principle, however, is always the same. Sectioning, mounting, grinding, polishing, and etching. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar dari metalografi oleh Henry C. Tophon menyebutkan bahwa metalografi itu ibaratkan detektif logam jika dia melihat struktur atau karakter logam pada mikroskop cahaya, tapi dengan skala mikro. Dan ini penting untuk dunia industri. Misalnya, kalau kita ingin membuat material baru, kita bisa lihat dan memperhatikan hasil metalografi untuk tahu proses dari material itu bagaimana, apa saja yang ada di dalamnya. Tapi hasilnya tergantung juga dengan persiapan permukaan sampel yang akan diamati. Jadi, siapkan permukaannya dengan baik sebelum dimetalografi adalah hal yang harus dilakukan. Secara pengertian, metalografi merupakan metode untuk menganalisa struktur mikroskopis atau mikrostruktur pada suatu material logam dengan menggunakan mikroskop optik maupun mikroskop elektron. Pengujian metalografi bisa digunakan untuk semua industri, terutama pada lab-lab di industri. Metalografi sangat diperlukan dalam upaya pengembangan suatu bahan manufaktur, proses inspeksi, dan analisa kegagalan, seperti pengukuran grain size, analisa micro crack, porosity, dan analisis fase logam. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan keandalan produk atau mengetahui bagaimana suatu bahan atau material itu bisa gagal. Selanjutnya, yaitu tujuan dari metalografi, seperti yang sudah ditampilkan di awal. Dengan metalografi, kita bisa dapat memperoleh informasi terkait mikrostruktur logam yang akan digunakan. Penting dilakukan untuk menjelaskan dan memaparkan kita ketahui logam memiliki karakteristik yang sangat banyak seperti kekuatan, keuletan, kegetasan, dan lain sebagainya. Semua karakteristik tersebut harus dipertimbangkan dengan baik agar penggunaan material logam nantinya tidak salah dan tidak berisiko ketika digunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari metalografi. Ada dua jenis-jenis metalografi. Yang pertama yaitu makrografi dan yang kedua yaitu mikrografi. Makrografi yaitu memahami struktur logam dalam skala besar. Sebagian besar dari ilmu metalografi menawarkan pandangan langsung terhadap struktur logam dan logam paduan. Pengamatannya dilakukan melalui mata manusia dengan bantuan lensa untuk memperbesar objek hingga maksimal 15 kali ukuran aslinya.
Mikrostruktur hasil pengamatan dalam makrografi memberikan wawasan tentang butir kristal di dalam logam, serta mengidentifikasi retakan yang mungkin terbentuk selama proses fabrikasi. Selain itu, melalui makrografi, kita dapat mengamati jejak deformasi, perubahan dimensi, porositas, bahkan lubang-lubang akibat penangkapan gas, serta proses pengecoran. Ini membantu dalam menemukan akar penyebab kegagalan komponen logam tersebut. Yang kedua yaitu mikrografi. Mikrografi merupakan suatu pengungkapan struktur logam dalam skala mikro. Mikrografi sebagaimana namanya menggunakan mikroskop untuk mempelajari struktur logam dengan detail yang lebih halus. Perbesaran yang dilakukan berkisar antara 20 hingga 2000 kali lipat dari ukuran aslinya. Hasil pengamatan disebut dengan mikrostruktur. Fokus utama mikrografi adalah penentuan komposisi kimia logam serta analisis butir kristal dalam hal ukuran dan bentuknya. Selain itu, mikrografi membantu dalam mengidentifikasi cacat-cacat mikro dan mengevaluasi kualitas dan proses perlakuan panas yang telah dilakukan pada logam paduan. Proses mikrografi dimulai dengan persiapan sampel yang melibatkan pengamplasan dengan kertas amplas, pengecatan menggunakan larutan khusus, kemudian sampel tersebut mengalami proses etsa, sehingga strukturnya dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya, yang pada akhirnya memberikan interpretasi yang berharga atas hasil pengamatannya. Dengan kombinasi mikrografi dan makrografi, pemahaman yang komprehensif tentang struktur dan karakteristik logam dapat dicapai, memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan material dan pemrosesan logam di berbagai jenis industri. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengujian. Ada 8 jenis-jenis pengujian dari metalografi. Yang pertama yaitu uji ukuran butir. Metode ini, seperti yang ditetapkan dalam standar ASTM E112, E930, dan E1181, digunakan untuk menentukan ukuran butir dalam struktur kristal logam. Informasi ini penting karena ukuran butir dapat memengaruhi sifat-sifat mekanis dan fisik dari logam. Yang kedua, yaitu analisis fasa. Standar ASTM E566 digunakan untuk menganalisis fasa atau komposisi kimia dalam material logam. Ini membantu dalam memahami komposisi material dan distribusi fasa yang mempengaruhi sifat-sifat aslinya. Serangan korosi antar butir. Proses ini memeriksa tingkat kerusakan atau korosi pada batas butir logam. Ini penting karena kerusakan pada batas butir dapat mempengaruhi kekuatan dan integritas material. Yang keempat, yaitu ketebalan lapisan. Ketebalan lapisan atau coating thickness. Standar ASTM B487 digunakan untuk mengukur ketebalan lapisan pelindungan pada logam. Ini membantu memastikan perlindungan yang memadai terhadap korosi atau aus. Selanjutnya yaitu zona las dan pengaruh panas, well and heat effect zone. Melalui pengamatan dan analisis zona las dan daerah yang dipengaruhi panas pada logam, dapat dievaluasi untuk memastikan kualitas sambungan las dan mengidentifikasi perubahan struktur yang terjadi selama proses pengelasan. Selanjutnya yaitu ketebalan karburisasi dan nitridasi, carburizing nitriding thickness. Ini mengukur kedalaman penetrasi lapisan karburisasi dan nitridasi pada permukaan logam. Informasi ini penting dalam mengevaluasi kualitas perlakuan permukaan logam. Selanjutnya yaitu decarburization standar ASTM E1077 digunakan untuk mengukur tingkat dekarburasi atau pengurangan kadar karbon pada permukaan logam. Dekarburasi dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanis logam. Selanjutnya yaitu mikroretakan dan porositas atau microcrack and porosity. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengukur retakan dan porositas kecil dalam logam yang dapat mempengaruhi integritas struktur dan kinerjanya. Semua uji ini berperan penting dalam memastikan kualitas dan kinerja material logam dalam berbagai aplikasi industri.
Uji ini tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, yaitu proses atau tahapan penting dalam metalografi. Tahapan-tahapan berikut ini menjadi panduan penting dalam melakukan metalografi dengan benar. Yang pertama yaitu pemotongan atau cutting. Tahap pertama ini melibatkan pemahaman prosedur pemotongan sampel dan pemilihan teknik pemotongan yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif untuk analisis metalografi. Mesin potong manual merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam mempersiapkan sampel dalam pengujian metalografi. Mesin ini digunakan untuk memotong suatu material atau sampel yang didesain sesuai dengan prinsip keselamatan dan ramah lingkungan. Selain itu, mesin ini juga waterproof dan telah dilengkapi dengan safety lock and tombol emergency stop. Untuk memastikan keamanan, terdapat mata pisau potong berdiameter 250 mm per 10 yang cocok untuk pemotongan cepat bahan logam dan non-logam. Selanjutnya yaitu penempelan atau mounting. Setelah dipotong, sangat perlu ditempelkan pada suatu media agar lebih mudah ditangani, terutama jika sampel berukuran kecil dan tidak beraturan. Langkah ini dilakukan tanpa merusak integritas dari sampel. Penggunaan mesin mounting press dalam pengujian metalografi adalah untuk menanamkan sampel dalam bahan resin atau plastik. Proses embedding inilah yang disebut dengan mounting. Alat ini penting untuk membuat permukaan yang rata pada sampel yang selanjutnya akan dipoles untuk pengamatan struktur mikro, cacat atau defek, dan karakteristik material lainnya di bawah mikroskop. Yang ketiga yaitu penggosokan atau grinding. Proses ini bertujuan untuk meratakan dan menghaluskan permukaan sampel dengan cara menggosokkan sampel pada kain abrasi atau amplas. Hal ini mempersiapkan sampel untuk tahap selanjutnya, yaitu penyilapan atau polishing. Langkah penting ini menghasilkan permukaan sampel yang halus dan mengkilap, seperti kaca tanpa menyebabkan goresan. Permukaan yang dihasilkan haruslah bebas dari ketidakteraturan dan mengkilap seperti cermin, sehingga memungkinkan observasi yang akurat. Mesin ini, yaitu grinding dan polishing, memiliki dua kegunaan sekaligus, yaitu untuk grinder dan polishing. Didesain dengan memiliki panel kontrol individu dan double wells berdiameter 203 mm. Mesin ini sangat kompak dan mudah dioperasikan. Fitur lainnya yaitu touch key press button, tahan karat, fungsi gesture sense, performa yang stabil, cocok untuk menggiling atau grinding dan memoles polishing semua jenis sampel. Yang terakhir yaitu pengamatan atau observasi. Tahap terakhir ini melibatkan pengamatan dan identifikasi struktur logam dengan bantuan mikroskop optik. Selanjutnya, sampel telah mengalami proses etsa yang memungkinkan strukturnya menjadi lebih jelas terlihat. Penting untuk memahami perbedaan antara etsa kimia dan elektroeksa, serta menerapkan keduanya dengan tepat sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah pengamatan sampel dengan mikroskop. Analisis mikroskop menggunakan mikroskop jenis metalurgi atau biasa disebut dengan metallurgical mikroskop. Mikroskop yang digunakan untuk pengamatan struktur mikro berbeda dengan mikroskop yang pada umumnya sering kita jumpai di laboratorium. Jenis mikroskop yang cocok untuk digunakan untuk pengujian metalografi adalah mikroskop yang memiliki sumber cahaya refleks, illumination atau lampu dari sisi lensa agar dapat mengamati permukaan mikrostruktur. Dengan melalui tahapan-tahapan metalografi dengan teliti dan cermat, kita dapat menyingkap keindahan dan kompleksitas struktur logam, memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan material dan proses industri yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya merupakan salah satu contoh alat dan bahan serta prosedur percobaan dari metalografi. Di antaranya alat dan bahan tersebut yaitu bahan uji, yang kedua kertas amplas, yang ketiga penjepit spesimen, yang keempat mesin mounting, yang kelima mesin poles, yang keenam mikroskop optik, dan yang ketujuh blower. Untuk prosedur percobaan, yang pertama adalah persiapan metalografi, yaitu dengan memotong benda uji sebanyak 3 buah, dengan memperhatikan cara pemotongan dan menghindari pemanasan setempat dengan menggunakan air. Selanjutnya kita akan melakukan mounting pada benda uji yang telah dipotong dengan menggunakan backlit. Kemudian,
Benda uji kemudian diamplas kasar pada permukaan yang akan diamati, menggunakan amplas dengan ukuran 150, 250, 360 dengan cara pengamplasannya yaitu menekan permukaan benda uji yang akan diamati ke amplas, lalu gerakan maju sambil memberikan tekanan secukupnya. Selama pengamplasan, gerakan amplas hanya satu arah. Dalam pengamplasan, berikan air pendingin sehingga geram-geram dapat hilang. Jika ingin mengubah arah muka, gunakan arah tegak lurus terhadap arah sebelumnya dan jangan lupa bersihkan dulu dengan air. Setelah pengamplasan kasar selesai, kemudian melakukan pengamplasan halus dengan urutan amplas 1500 sebelum spesimen dibersihkan dengan air. Benda uji dibersihkan dengan air, kemudian melakukan pemolesan kasar secara berkala sehingga kita bisa melihat permukaan yang dipoles. Kemudian melakukan poles halus dengan menggunakan alumina, mengoleskan alumina sedikit ke atas kain poles, lalu melakukan pemolesan halus. Jika permukaan telah selesai dipoles dan mengkilap seperti cermin, dan tidak ada goresan, maka pemolesan telah selesai dilakukan. Selanjutnya itu membersihkan permukaan benda uji dengan menggunakan air dan alkohol atau etanol untuk menghilangkan lemak dan benda uji telah siap untuk dietsa. Cara mengetsa yaitu menyelupkan benda uji yang akan diteliti ke dalam larutan etsa selama kurang dari 5 detik. Kemudian angkat dan bersihkan dengan blower. Benda uji yang telah dietsa jangan sampai tergores dan terkena lemak. Selanjutnya itu prosedur percobaan identifikasi struktur mikro. Menaruh sampel pada tempat prepat di mana sebelumnya bagian belakang sampel ditempeli lilin. Selanjutnya, meletakkan benda uji di atas meja objektif mikroskop optik, kemudian menyalakan lampu mikroskop dan menentukan pembesaran lensa objektif, kemudian mengatur fokus lalu mengamati struktur mikro dan menggambarkan hasil pengujian struktur hasil pengamatan. Yang terakhir, setelah selesai pengujian kemudian mengambil kembali benda uji dari meja objektif dan mematikan lampu mikroskop. Ada beberapa referensi standar dari kode metalografi. Yang pertama yaitu ASTM atau metode standar untuk perawatan metalografi dan pemilihan metode. Yang kedua yaitu ASTM E7, praktik standar untuk metalografi, proses pemotongan dan penanganan sampel. Yang ketiga itu ASTM E8 atau E8M, metode standar untuk uji tegangan tarik logam. Yang keempat yaitu ASTM E29, praktik standar untuk penyimpangan optik dalam metalografi. Yang kelima, ASTM E45, yaitu praktik standar untuk uji kualitatif logam paduan. Yang keenam, ASTM E407, metode standar untuk memverifikasi metode metalografi. Yang ketujuh itu ASTM E883, panduan praktik standar untuk menyusun data metalografi. Yang kedelapan itu ASM Handbook Volume 9, Metalografi and Mikrostruktur, sumber rujukan penting untuk menyediakan panduan komprehensif tentang teknik dan prinsip metalografi. Yang kesembilan yaitu ISO 68921, metode standar untuk internasional untuk uji tarik logam. Yang 10 yaitu ISO 65071, metode standar internasional untuk uji kekerasan logam dan dengan metode Brinell. Dan yang terakhir ISO 9013, yaitu standar internasional untuk kualitas pemotongan logam dan mesin pemotongan. Referensi ini membantu memastikan bahwa prosedur metalografi dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan standar yang diakukan, perbandingan yang konsisten antara hasil uji yang berbeda dan memastikan kualitas data yang dihasilkan. Selanjutnya itu kesimpulan. Metalografi adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur logam dengan teknik pengamatan mikroskopis. Proses metalografi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemotongan sampel, penempelan, penggosokan, pengilapan, dan pengamatan dengan mikroskop optik setelah proses etsa. Melalui metalografi, kita dapat memahami struktur kristal ukuran butil, distribusi fasa, dan keberadaan inklusi dalam logam, yang semuanya mempengaruhi sifat-sifat mekanis dan fisiknya. Selain itu, metalografi juga digunakan dalam berbagai uji dan analisis, seperti uji ukiran butir, analisis fasa, pengukuran ketebalan lapisan, identifikasi retakan mikro, dan banyak lagi.
Standar dan kode yang digunakan dalam metalografi membantu memastikan konsistensi dan akurasi dalam prosedur uji, serta memungkinkan pembandingan hasil antara laboratorium yang berbeda dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan karakteristik logam. Melalui metalografi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan kualitas material, dan mengidentifikasi masalah potensial dalam komponen logam yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan industri yang lebih maju dan berkelanjutan. Baiklah, demikian presentasi dan pemaparan materi terkait dengan metalografi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.